Demikian juga di dalam pengiringan kita dalam hidup bersama Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, seringkali kita juga mengalami istilah saya jatuh bangun. Dan ternyata itu bukan hanya kita yang notabene orang biasa saja. Tapi juga ternyata pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami proses pembentukan yang luar biasa. Tapi ya, kabar baiknya, akhirnya mereka bisa kuat. Mereka bisa merasakan roh mereka terus berkobar sampai akhir. Nah, ini yang kita mau pelajari sama-sama. Kita mau belajar dari beberapa tokoh. Supaya apa? Supaya kita juga memiliki roh yang berkobar. Ya. Saudara, saya mau mulai dari mengambil seorang tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Kita semua tahu cerita Musa. Dari bayinya dia dimasukkan di dalam keranjang dan kemudian dialirkan di sungai Nil. Ditemukan oleh putri Firaun. Dianggap sebagai anaknya sendiri, diasuh. Yang luar biasa, saudara, yang nyusuin adalah ibunya sendiri. Ya, itu Tuhan itu selalu ajaib. Saudara, jadi Musa kecil ini akhirnya dibesarkan sebagai anak daripada putri Firaun. Ya, dianggap anak oleh putri Firaun. Jadi sebagai putra kerajaan gitu ya. Jadi Musa ini bertumbuh, dia menjadi putra kerajaan, semuanya dia bisa mungkin perintahkan, dia bisa minta, dia bisa, dia pokoknya diperlakukan dengan demikian luar biasa sebagai putra kerajaan. Jadi di dalam paruh waktu kehidupan Musa dari umur 0 sampai umur 40, itu dia ada di dalam kerajaan sebagai putra mahkota, sehingga dia mau apa saja dia bisa. Maka dikatakan fase yang pertama ini, I am everything. Aku bisa berbuat apa saja. Aku bisa minta apa saja. Gitu ya, I am everything. Tapi saudaraku, tiba-tiba dia harus lari ke Midian. Karena dia membunuh orang Mesir. Dia dari putra kerajaan menjadi pengasingan. Orang yang ada di pengasingan. Menjadi nothing. Jadi dari I am everything menjadi I am nothing. Aku menjadi tidak ada apa-apa. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Mungkin maaf, aku tidak punya uang sedikit tuh ya. Yang dulunya berlimpah-limpah sekarang menjadi tidak ada. I am nothing. Kemudian saudaraku, dia dipanggil oleh Tuhan melalui semak duri yang menyala. Jadi kasih tahu sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, dan itu dijalani oleh Musa. Dia ada di padang gurun selama 40 tahun. Saudara tahu? Kalau saudara baca di kitab Bilangan, ya, di situ tertulis rombongan orang yang dibawa Musa ini kira-kira jumlahnya tuh 600-an ribu ya, jadi nggak persis 600.000 something gitu ya. Itu adalah orang laki-laki yang siap berperang, yang umurnya lebih dari 20 tahun. Jadi kalau termasuk wanita, termasuk anak-anak, dan segala macam, mungkin aja sekitar hampir 2 juta orang. Ya. 2 juta orang itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Nah, satu hari ini Musa memimpin kira-kira 2 juta orang berjalan di padang. Dan satu hari dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Di depannya ada laut. Di belakangnya ada kereta. Dan
Firaun yang mengejar dia, saudara. Saudaraku, pada waktu kesempatan seperti itu Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan. Laut itu tersibak sehingga mereka bisa berjalan melintasinya. Begitu sampai di sana, tentara Firaun yang mengejar mereka, tiba-tiba airnya berbalik dan mereka tenggelam. Saudaraku, Keluaran 15 ayat 1 berkata begini. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara bayangkan begini ya. Itu Musa baru saja mereka melewati bahaya, melewati pertolongan Tuhan, melewati bagaimana mereka mendapat mujizat daripada Tuhan. Mereka bisa melewati itu semua, saudara. Maka saya percaya waktu Musa dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Itu merupakan satu kekaguman Musa terhadap apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Tuhan ternyata ada, Tuhan ternyata ajaib. Laut pun bisa dibuka oleh dia, sehingga kita bisa berjalan melewatinya. Maka saya percaya Musa pada waktu menaikkan itu bukan hanya dengan mulutnya saja, tapi dengan kekaguman, dengan hatinya, mungkin dengan gemetar. Karena mereka merasakan diselamatkan oleh Tuhan dengan ajaib. Saudaraku, itu yang Musa rasakan. Ada sesuatu yang luar biasa melampaui pemikiran atau kepandaian manusia apapun juga. Aku melihat Tuhan itu ajaib. Tuhan nyata. Dan peristiwa itu membuat Musa semakin yakin dengan Tuhan. Rohnya akan terus berkobar-kobar karena dia merasakan Tuhannya ada dan Tuhannya hidup. Dan saya percaya yang merasakan itu bukan hanya Musa. Kalau engkau menjadi satu bagian daripada seseorang yang ikut dalam perjalanan itu, engkau juga akan merasakan hal itu. Semua bangsa itu merasakan betapa Tuhannya itu ajaib. Mereka akan mengalami kobaran yang terjadi dalam roh mereka yang menggelora. Kemudian di Keluaran 15 ayat 2 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Ku puji dia. Ia Allah Bapakku. Ku luhurkan dia. Saudaraku, mereka telah mengalami Tuhan yang menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Musa menyadari dan dia merasakan secara nyata, ia Allahku, Allah yang menyelamatkan aku, Allah yang membuka jalan untuk aku. Saudara, jadi Musa kemudian dia worship God. Musa menyatakan rasa kekagumannya kepada Tuhan bersama dengan 2 juta orang itu. Mengagungkan Tuhan. Mereka mungkin menyanyi bersama, bersyukur bersama, menyembah Tuhan bersama. Maka itu sungguh-sungguh membuat roh mereka semua berkobar-kobar bagi Tuhan. Saudara, sehingga kalau kembali kepada tadi, 40 tahun yang pertama dalam kehidupan Musa, I am everything, sebagai putra kerajaan. 40 tahun yang kedua, I am nothing. Tapi 40 tahun yang ketiga bersama dengan Tuhan di padang gurun, dia berkata, God is everything. Tuhan itu segalanya.
Musa dan bangsa itu merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang demikian ajaib, yang tiap hari memberi mereka makan mana, memelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api, berjalan bersama dengan dia. Maka saya percaya rohmu, roh yang ada dalam diri Musa terus berkobar sampai pada akhir hayat. Yang kedua, saudara, saya mau ambil contoh apa yang tertulis di dalam ada satu peristiwa di dalam perjanjian baru, ya. Nah, ada satu orang, saudara, namanya dia akhirnya nanti menjadi santo, ya. Namanya Longinus. Dia itu prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus pada waktu Yesus disalib dengan tombaknya. Nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longius. Ia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan dari Pontius Pilatus. Ya, kalau saudara sering baca Alkitab, saudara akan ketemu dengan nama Pontius Pilatus ini. Dan Pontius Pilatus ini mempercayakan kepada Longinus ini untuk mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Saudara, dan si Longinus ini matanya juling, membuat dia sering diejek oleh teman-temannya. Dan di Yohanes 19 ayat 32 saya bacakan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudaraku, tradisi menambahkan bahwa darah dan air karena ditombak oleh si Longinus ini, ada darah dan air yang muncrat ke wajahnya. Dan saudara tahu, secara ajaib, matanya menjadi sembuh. Matanya yang juling, yang tersiram darah Yesus, seketika itu secara ajaib menjadi sembuh. Saudara, Longinus ini langsung meloncat dari kudanya, dengan gemetar ia jatuh berlutut. Dia memukuli dadanya dan menyatakan rasa penyesalan. Saudara, beberapa saat kemudian, pada saat dia masih memukuli dadanya, dia merasakan gempa bumi mengguncang bukit Golgota. Longinus dengan penuh keyakinan kemudian dia merasakan itu semua. Dan dia bersaksi. Satu kalimat dia katakan, sungguh ia adalah anak Allah. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 27 ayat 54. Saudaraku, segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu worship. Dan bagi Longinus, pertama kali dia worship, menyembah Tuhan, dimulai pada saat dia menekukkan lututnya. Dan kemudian dia berkata sebagai pernyataannya dia, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, setelah peristiwa itu dia bertobat. Perwira Romawi itu bersama dengan 2 orang anak buahnya yang waktu itu menjagai pada waktu penyaliban Yesus, meninggalkan ketentaraannya dan bergabung dengan para rasul. Akhirnya mereka dibaptis dan menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat terpercaya. Saudaraku, sejak saat itu ada satu roh yang terus berkobar di dalam diri mereka. Mereka kemudian menjadi saksi bagi banyak orang. Para rasul kemudian mentahbiskan mereka menjadi diakon, sehingga ikut melayani Tuhan
menjadi saksi Tuhan. Saudara, kalau saudara berkesempatan pergi ke Roma, di situ ada Vatikan City. Di situ ada gereja Katolik yang mungkin tanda kutip cukup besar ya, mungkin bisa-bisa terbesar di dunia. Namanya Saint Peter's Cathedral. Saudara, ada di salah satu sudut dibuatlah patungnya dia. Ini patungnya dia. Ya. Patungnya daripada Santo Longinus di Saint Peter's Cathedral masih sedang membawa tombak yang dia pakai untuk menusuk lambung daripada Yesus. Saudara, itu adalah dua hal yang saya angkat terlebih dahulu supaya kita mengerti. Mereka itu seperti Musa, seperti Longinus itu, bagaimana akhirnya ada satu kobaran roh yang menyala-nyala menjadi saksi Tuhan sampai akhir hayat mereka. Nah, sekarang kembali ke kita. Saat ini kembali ke kita. Ya. Kita mau mencoba berbagi supaya bukan hanya Musa, bukan hanya Longinus, tapi kita juga bisa memiliki roh yang berkobar itu. Ya, nah, untuk itu yang pertama saudara, kita harus mengalami Tuhan. Seperti Longinus tadi, seperti Musa tadi, juga banyak lagi yang lain. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengenali Tuhan. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Seperti Longinus tadi. Langsung dia hanya bertepuk lutut dan dia mengenal. Dan dia memproklamirkan. Sungguh dia adalah anak Allah. Ini yang perlu kita sadari. Kita harus sampai kepada tahap ini. Sampai kita bisa merasakan ini Tuhan. Ini Tuhan seperti tadi. Ini Tuhan. Tuhan ada. Dia hidup. Dan dia bisa hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar sesadar-sadarnya ada Tuhan. Kita harus sadar ini saudara. Walaupun memang caranya berbeda, semua orang berbeda. Apa yang dialami Musa, apa yang dialami Longinus, apa yang dialami oleh murid-murid satu persatu. Apa yang dialami oleh kita semua saat ini. Mungkin ada yang justru melalui sakit penyakit. Kita akhirnya percaya kepada Tuhan. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita merasakan Tuhan menolong, menyembuhkan penyakit kita. Sehingga kita sadar bahwa kesembuhan penyakitku semata-mata karena Tuhan. Atau justru kita lagi diberkati. Lagi diberkati, kita bisa sadar. Ini semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatanku. Bukan karena apapun juga, tapi semata-mata karena Tuhan. Semua orang bisa berbeda saudara, tapi maksud saya, esensinya adalah melalui peristiwa apa, tapi yang penting kita bisa menyadari ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus pernah mengalami Tuhan saudara, karena dengan demikian membuat roh kita akan bisa berkobar-kobar. Tapi kalau kita tidak pernah mengenal, tidak pernah merasakan, tidak pernah menyadari, kita tidak mungkin bisa merasakannya sampai ke sana. Ya, jadi poin yang pertama kita harus mengalami Tuhan. Poin yang kedua, saudara, selain mengalami Tuhan, kita harus terus-menerus mengenali Tuhan. Nggak bisa Musa waktu itu, sudah menang, dia sudah sampai ke seberang, udah goodbye Tuhan, aku jalan dengan caraku sendiri. Udah, nggak begitu, saudara. Nggak begitu. Tapi dia Musa, setiap hari dia akhirnya berjalan dengan Tuhan. Satu waktu dia pernah, kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan, kalau engkau tidak besertaku, jangan biarkan aku pergi memimpin bangsa ini. Jadi dia terus-menerus dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh pergi, aku pergi. Tuhan suruh aku berdiam di sini. Saudaraku, jadi kita harus terus-menerus mengenali Tuhan.
Setelah encounter with God, kita harus terus-menerus belajar mengenali Tuhan. Saudaraku, kita suami istri saja ya, saya sama Lilan, itu kita sudah 40 tahun sekian. Itu saja kadang-kadang kita masih slack. Padahal entah sudah berapa kali kita ngomong I love you, ya. I love you-nya full, bukan separuh, ya. Tapi tetap aja slack. Jadi untuk mengenali Tuhan, ya tadi kan mengenali pasangan aja itu nggak mudah, maksud saya begitu. Ya. Mengenali Tuhan, apalagi itu pembelajaran seumur hidup. Tapi untung Tuhan itu hadir melalui Yesus, sehingga dengan demikian kita bisa mengerti hatinya Dia, bisa mengerti pengajaran-pengajarannya Dia, bisa mengerti apa yang berkenan kepada Dia dan apa yang tidak. Dengan demikian memudahkan kita untuk bisa mengenali Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus terus-menerus menghargai Tuhan. Harus terus-menerus, saudara, nggak bisa. Nggak bisa, misalkan aku ngomong sama Liran, kamu udah jadi istri udah selesai. Enggak, saudara. Kita tetap harus saling menghargai terus-menerus. Demikian juga kita dengan Tuhan. Saudaraku, kita itu ciptaan, sedang Tuhan adalah pencipta kita. Sangat beda level, saudara. Beda level, kita nggak bisa menyamai jadi pencipta, nggak mungkin bisa. Kalau kita dengan anak kita, ya, kita orang tua di anak. Nanti satu waktu anak itu jadi orang tua juga, ya kan? Tapi kalau kita dengan pencipta kita dengan Tuhan tidak bisa, saudara. Dia pencipta kita. Maka kita harus terus-menerus menghargai Tuhan. Ingat, saudara, hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita jaga makan atau apa. Tidak, saudara. Semata-matanya kasih karunia Tuhan. Orang-orang kalau lihat saya kurus, oh kamu enak ya kurus. Selalu begitu. Yang saya sudah nggak makan masih aja gemuk katanya. Padahal saya ini malah disuruh-suruh makan supaya gemuk juga nggak bisa gemuk, saudara. Sungguh. Ya, saya waktu ini sekarang gini-gini, tadi ketemu teman, dibilangin wah Pak Sus sekarang agak gemukan ya. Iya betul, nambah kira-kira 2 kilo. Sekarang saya 67 kilo. Dulu waktu saya kuliah dengan tinggi segini badannya cuma 55. Ingat, ya jadi ya kita berbeda lah begitu ya. Tapi mari kita merasakan bahwa hidup itu hanya kasih karunia. Itu maksud saya. Ya. Yang saya jadi punya tubuh seperti ini ya sudah kita bersyukur saja, gitu ya. Jadi saudara kalau ada yang gemuk dikit udah bersyukur saja, yang penting sehat, ya kan? Dan masih dikaruniai hidup. Karena kalau kita hidup itu bukan hanya karena kehebatan kita, sama sekali. Jadi kalau saya kurus ini bukan karena saya yang pintar jaga berat mata, ini enggak sama sekali, saudara. Ya, nah, mengapa saya pakai kata terus menerus? Mengapa saya pakai kata terus menerus? Adam, manusia pertama, diciptakan oleh Tuhan melalui tangannya sendiri. Taruh di Taman Eden, dipelihara, dikasih persediaan makanan. Kamu mau apa, Adam? Tinggal petik aja. Semuanya pasti matang pohon. Gak ada yang tidak ya. Tapi hatinya dengan cepat pindah ke Hawa dan pindah ke ular tua. Sudah dipelihara seperti itu, tapi tetap istilah saya tidak cukup. Akibatnya manusia diusir dari Taman Eden. Dan kedekatan dengan Tuhan menjadi putus. Ya. Itu Adam, saudara. Ternyata bukan cuma Adam.
Murid-murid Yesus kita lihat sebentar. Ada yang bernama Thomas. Ya, ada yang bernama Thomas. Dia ngomong gini, saudara. Sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke lubang bekas paku yang ada di tangannya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Padahal dia udah bergaul loh sama Yesus. Udah jadi muridnya Yesus. Udah beberapa tahun. Tapi ternyata itu belum cukup. Sampai akhirnya Yesus berkata, Thomas, ini cucukkan jarimu, ujung jarimu di tangan lubang paku ini. Saudara, saat itu Thomas tidak mau, mana sini. Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dia baru sadar bahwa di depan ini Tuhan. Selama ini dia hanya mungkin kan kita nggak bisa menelaah pikirannya Thomas ya. Nanti dikirain saya bisa menelaah. Tapi mungkin selama ini dia hanya menempatkan Yesus itu sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Dia baru sadar bahwa yang depannya Yesus ini Tuhan pada saat peristiwa ini. Ya, pada saat peristiwa ini. Dia baru sadar. Dia ngomong, ya Tuhanku dan Allah. Itu satu pengakuan, ya aku sekarang mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Dan Engkau adalah Allahku, bukan guruku. Saudara tahu, setelah Thomas itu sadar bahwa Yesus itu Tuhan. Apalagi setelah Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul, itu akhirnya Thomas pergi ke arah timur. Dia ke Babilonia. Kemudian dia menyeberangi sungai Efrat. Dia sampai ke Parsia. Kemudian dia sampai ke India. Kenapa, saudara? Dia kemudian menceritakan. Menjadi saksinya Tuhan. Dia menceritakan. Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu Allah. Aku sudah mengalaminya. Dulu aku berpikir dia hanya guru. Tapi sekarang aku sadar sesadar-sadarnya bahwa dia bukan guru. Tapi dia Tuhan. Saudaraku, akhirnya Thomas ini pergi. Dia menjadi saksi bagi banyak orang. Terutama di India. Dia memenangkan banyak orang di sana. Yang kedua, saudara, ada muridnya Yesus lagi yang bernama Petrus. Ya, saya kasih contoh ini supaya saudara sadar dan tahu gitu maksud saya. Petrus, saudara. Petrus ini sudah pernah berjalan di atas air. Petrus bahkan sudah sempat pernah, dia tuh sudah pernah ngomong, saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, udah bisa ngomong. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sudah bisa ngomong. Tapi maaf, ini bukan apa-apa supaya biar jelas maksud saya. Baru bisa ngomong gitu. Ya. Kemudian dia juga pernah menangis terseduh-seduh begitu dia mendengar ayam berkokok. Oh Tuhan, ampuni aku mengkhianati Engkau. Sudah ngalamin itu semua, saudara. Sudah ngalamin itu semua. Tapi ternyata itu belum cukup bagi Petrus. Dia akhirnya masih memilih untuk kembali sebagai nelayan. Diajak beberapa teman-teman untuk kembali aja kita ke telaga lah. Kita jadi nelayan lagi aja deh. Percuma ikut Yesus sekian tahun. Saudaraku,
Sampai akhirnya saudara, Yesus hadir kembali. Dan dia datangi Petrus. Diajak ngomong satu lawan satu. Head to head antara dia dengan Petrus. Yesus cuma berkata begini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali, saudara. Yesus berkata demikian kepada Simon Petrus. Kemudian, saudara tahu jawabannya Petrus? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Jawaban kalimat yang pertama yang dia sampaikan adalah Tuhan. Dia baru sadar ini yang di depanku ini bukan manusia, tapi Tuhan. Dan aku baru menyadarinya saat ini. Walaupun aku sudah pernah melakukan berjalan di atas air, pernah begini-begini. Tapi ternyata itu belum cukup. Sampai di saat ini, dia sadar. Dia sadar sepenuhnya. Apalagi setelah Roh Kudus dicurahkan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Petrus bangkit, saudara. Akhirnya dia bisa mengenali Tuhan. Dia bisa mengalami Tuhan. Akhirnya dia bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa itu Tuhan. Dan itu membuat rohnya berkobar setelah dia mengerti. Dengan kesadaran itu membuat rohnya berkobar-kobar. Saudara, kalau saudara sempat ke tadi yang saya sebutkan, Saint Peter's Cathedral yang ada di sana. Di ujung sebelah, di salah satu sudutnya di situ ada satu seperti kayu yang ditatah gitu ya. Di situ disebutkan semua nama paus dari yang pertama kali sampai yang sekarang. Itu semua ada. Diganti siapa, terus semua ditulis satu persatu namanya. Dan paling atas itu adalah ditulis dia akhirnya menjadi paus yang pertama. Sampai sekarang masih tercatat itu. Saudara bisa lihat di Saint Peter's Cathedral di Vatikan City. Jadi maksud saya, saudara, saya mau ceritakan Musa, saya mau ceritakan Longinus, saya mau ceritakan Thomas, saya mau ceritakan Petrus. Itu garis benang merahnya itu mereka pernah akhirnya mengalami Tuhan dan sejak itu rohnya berkobar sampai akhir hayatnya, gitu maksud saya. Jadi kita perlu mencontoh itu supaya kita juga mengalami roh kita tidak padam, tapi kita tetap berkobar bagi Kristus. Ya, nah, saya mau sedikit kesaksian, saudara, sebelum kita menutup renungan kita pada siang hari ini. Dulu itu waktu kecil saya tidak pernah ke sekolah minggu. Saya juga tidak ke gereja. Orang tua saya hanya Kristen KTP. Mereka buka warung makan di salah satu pasar yang ada di kota Semarang. Jadi kalau hari Minggu itu malah rame, saudara. Malah rame. Dan saya waktu itu masih anak-anak gitu, seringkali malah bantuin mereka. Ya, karena yang dikerjakan sendiri, waktu itu dikerjakan sendiri, bukan punya semuanya, enggak. Dikerjakan sendiri. Ibu saya yang motong-motong, yang ngacik-ngacik, ayah saya yang masak. Kita cuma punya 2 yang membantu, satu yang di depan, satu yang di belakang. Yang di belakang cuci-cuci, yang di depan yang ngeladenin tamu. Jadi saya walaupun masih kecil, anak-anak masih udah sering ke sana, bantuin banyak hal lah. Apa ngitungin, waktu setelah bisa ngitungin gitu ya, supaya bisa ngerti bayarnya berapa dan segala macam. Tapi prinsipnya saya tidak pernah ke gereja. Tapi untung tahun 1978 itu saya ikut retret. Saya ikut retret, saudaraku. Dan kemudian saya punya, sejak retret itu, saya punya satu kerinduan. Karena di retret itu, saya merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Istilah saya mengalami encounter with God. Sehingga saya bacain sendiri, saudara. Saya bacain sendiri Alkitab itu.
Kemudian saya ikut doa pagi, waktu itu di Bandung. Pukul 5 pagi di Rimong Besar sana. Naik motor, saudara. Timbul ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam diri saya untuk belajar mengenali Tuhan. Mengenali Tuhan. Dan saya bersyukur sejak saya RC itu terus menerus sampai sekarang, saudara, hampir 50 tahun. Saya terus mengalami Tuhan. Saya terus belajar mengenali dan menghargai Tuhan. Dan Roh Kudus itu tetap menyertai, tetap berkobar untuk terus melayani Tuhan. Saudara, saya tuh tidak mendapatkan pendidikan teologi secara formal di perguruan tinggi. Tapi saya banyak hal, Tuhan itu banyak kali mengajari hidup bersama dengan Dia. Paulus, setelah dia mengalami matanya dan dicerikan oleh Tuhan, karena buta 3 hari. Tapi bukan cuma matanya yang dicerikan, hatinya juga dicerikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu Ananias mendoakan dia. Itu sama, dia mengalami satu pengenalan, pengalaman, merasakan Tuhan. Itu seperti bahan bakar yang menguatkan dia. Sehingga akhirnya dia terus berkobar-kobar sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6. Teman-teman pemain musik dan bersiper tolong ke depan, kita mau mengakhiri. Ada satu ayat, saudaraku, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, jadi ini Paulus ini menumpangkan tangan kepada Timotius supaya itu mengobarkan Timotius untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan kemudian dari Timotius ini, saudaraku, kepada orang lain lagi, kepada orang lain lagi, kepada orang lain lagi. Itu berlangsung sudah hampir sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan itu terus menerus. Dan saya percaya, pada waktu saya ikut retret itu, tahun 1998, itu akan oleh hamba Tuhan saya ditumpangin tangan. Itu saya percaya. Waktu itu sampai kepada diri saya. Saudaraku, jadi mari kita semua, mari kita sampai ke situ, saudara. Sampai kita mengenali Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh mempunyai roh yang terus berkobar bagi Dia. Supaya kita tidak berhenti di tengah jalan, tapi kita terus lanjut sampai akhir daripada hayat kita. Saudaraku, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Minta kepada Dia, saudara, supaya kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
sampai seluruh hati, sampai seluruh diri dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, hati yang untuk melayani sampai seluruh hati, sampai seluruh dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kalau hari ini saya bisa melayani tempat ini, itu karena ada roh yang berkobar dalam diri saya. Saya hanya manusia biasa seperti saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saya tidak sekolah teologi ya saudara. Saya orang biasa. Tapi saya bersyukur, saya mengalami, didoakan dan ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan yang memimpin retret 47 tahun yang lalu. Saat ini saya mau bagikan kepada teman-teman yang ada di tempat ini. Bila ada yang rindu, angkat tanganmu saudara. Saya mau mendoakan supaya pengurapannya saat ini sampai kepada dirimu, supaya engkau juga diurapi oleh Roh Kudus, sehingga api kemuliaan Tuhan melawat engkau, sehingga rohmu akan berkobar-kobar bagi Kristus. Angkat tanganmu dan naikkan pujian ini sekali lagi. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hidup ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tilik Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Saat ini kami minta di dalam nama Yesus, biar Engkau yang menjamah, biar Engkau yang mengurapi, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh Longinus, apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Thomas, apa yang dialami oleh Petrus, apa yang dialami oleh hamba sendiri. Biar saat ini waktunya mereka Tuhan mengalami Tuhan, sehingga akan berkobar terus
roh yang daripada Allah Bapa, supaya mereka tetap kuat menjadi saksi-saksi Tuhan sampai kepada akhir hayat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan segala kasih karunia-Mu bagi semua jemaat yang ada di tempat ini, bahkan juga bagi pemimpin Pak Roni, Ibu Neti, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan tempat ini. Biar Kau berkati di dalam nama Yesus, supaya gereja ini boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.